Siapa itu Habib? Nah, saya punya pengalaman menarik. Suatu ketika saat saya melakukan umroh bersama salah satu teman saya terus nanya sama saya, Habib, mohon maaf, saya mau nanya, bagaimana caranya mendapatkan titel Habib? Bagaimana caranya mendapatkan titel Habib? Dan yang nanya ini bukan orang bodoh ya, bukan orang tidak berpendidikan, orang yang nyantri di pesantren, yang nyantri di pesantren, tidak tahu Habib itu apa dan siapa. Bahkan ya, sebagian masyarakat menganggap Habib itu pokoknya orang Arab gitu dah. Orang Arab itu Habib. Ada lagi mungkin yang menganggap hidungnya mancung itu Habib. Jadi kalau ada Habib pesek enggak Habib gitu. Ini salah kaprah ya dalam memaknai Habib. Secara bahasa Habib itu artinya kekasih. Ya, artinya kekasih. Jadi kalau you love Ustadz Muhammad bin Husin, maka bisa mengatakan Habibi Muhammad, ya, kekasihku Muhammad, atau Habib Muhammad, kekasihku, gitu kan? Habib Muhammad, Habibi, boleh ngomong seperti itu. Berlaku untuk mas-mas dan tidak berlaku untuk mbak-mbak. Istrinya bisa marah nanti. Ya, istrinya bisa marah. Kita nyantai ya, nih rohah majelisnya santai, jangan serius-serius banget gitu. Nah, ini Habib ini julukan yang kental disebut di Indonesia. Kemudian merembak ke Malaysia, ke Singapura, ya, dan juga Asia sampai ke Eropa dan belahan bumi lain. Dulu Habib ini bukan sebutan atau gelar yang diberikan untuk anak cucu Nabi Muhammad SAW. Ya, tadi secara bahasa semua kekasih disebut Habib. Nah, lambat laun perjalanan waktu, karena ada anak cucu Nabi Muhammad SAW yang dicintai oleh masyarakat dan wajib dicintai oleh umat Islam. Jadi kalau ada muslim gak cinta keluarga Nabi, itu melanggar perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi mencintai keluarga Nabi itu hukumnya wajib, bukan sunnah, wajib mencintai. Makanya dalam sholat sampai-sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad SAW. Siapa yang sholatnya enggak bersolawat pada Rasulullah dan keluarganya, maka sholatnya tidak sah, yaitu dalam tasyahud akhir harus ada sholawat kepada keluarganya Rasulullah SAW. Nah, karena itulah ulama dari zaman ke zaman mengajarkan dirinya, keluarganya untuk mencintai Rasulullah, sahabat Rasulullah, keluarga Rasulullah. Ya, di zamannya Rasulullah, sahabat mencintai keluarga Rasulullah. Seperti yang dikatakan oleh Gus Abdullah Sa'ad Selasa yang lalu, Uqrubu Muhammadan SAW, mendekatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW dengan menyenangkan keluarganya Rasulullah SAW. Jadi salah satu hobi dan kesenangannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah menyenangkan keluarganya Rasulullah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan pendekatan diri terbesar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai di sini lantas timbul istilah Habib. Ya, timbul istilah Habib. Untuk siapa itu diberikan? Untuk anak cucu Nabi Muhammad SAW atau orang-orang yang garis nasabnya bersambung kepada Rasulullah dari ayah. Ya, dari ayah. Untuk laki-laki disebut Habib, kalau perempuan disebut Hababah atau Syarifah. Ya, Hababah atau Syarifah. Nah, ini penting untuk dikenalkan dan dijelaskan, ya, biar kita paham dan tidak menyematkan julukan ini kepada yang bukan pemiliknya. Meskipun boleh-boleh saja, tapi ketika dalam aturan kita memanggil itu untuk anak cucu Rasulullah, maka sebutannya Habib. Ini berlaku ya di masyarakat seperti itu. Terus ada orang nanya, Bib, saya ini bukan anak cucu Rasulullah, disebut Habib boleh enggak? Boleh.
nggak masalah. Tapi ya Habibnya siapa? Seperti Habib Muhammad tadi loh. Habibnya siapa? Mungkin Habibnya Romlah atau Habibnya Anton boleh gitu kan? Artinya kekasih secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, ini adalah nama atau julukan yang diberikan untuk anak cucu Nabi Muhammad SAW dari garis ayah. Ada yang kemudian komentar, ya komentar. Kenapa sih mesti dikasih julukan-julukan? Kenapa mesti seperti itu? Nah, ini yang komentar begini-begini biasanya kurang paham kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi istilah atau julukan gelar Habib itu diberikan bukan untuk eksklusif, ya, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk sombong-sombong, ya, bukan untuk eksklusif kelompok tersendiri, bukan. Tapi sudah biasa masyarakat itu, khususnya bangsa yang kita cintai ini, yang masyarakatnya beradab dan super beradab dan berakhlak, super berakhlak. Simbah-simbah kita dulu tuh biasa ngajeni, ya, menghormati orang. Makanya yang biasa kerja sama raja dikasih gelar Raden. Betul kan? Dikasih gelar Raden. Yang tinggal di keraton, ngabdi sama keraton, dikasih gelar Abdi Dalem. Nah, ini Abdi Dalem itu apakah gak merasa mulia? Oh, mulia, saya Abdi Dalem. Kalau sekarang ada yang dapat gelar mungkin tim pengawal presiden, namanya Pas Pampres, ya. Ada mungkin yang dapat gelar pangeran. Siapa pangeran? Ya, anaknya raja. Jenengan dikasih gelar pangeran boleh enggak? Boleh. Tapi rajanya siapa dulu? Pangerannya sopo? Yang ngasih siapa? Nah, ini biasa masyarakat ngasih gelar-gelar itu hal yang bagus, bukan untuk eksklusifkan, tapi sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang diberi gelar. Wajar begitu. Makanya kalau ada orang nggak suka orang lain diberi gelar, itu tanda iri, ya, tanda dengki, tanda nggak suka seseorang mendapatkan nikmat dan tidak suka orang lain berbuat baik kepada orang lain. Nah, ini adat bangsa kita begitu, suka memberikan gelar kehormatan pada orang-orang tertentu. Banyak toh? Ada yang di Pertuan Agung, ya, ada yang dikasih gelar tadi itu Raden. Bahkan kalau di luar pulau tuh ya gelarnya macam-macam untuk orang-orang tertentu. Nah, apakah dulu anak cucu Nabi Muhammad SAW di dunia Islam punya gelar tertentu? Iya, sampai sekarang. Dan gelar itu diambil, ya, dari apa yang disematkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada anak cucunya. Ada yang disebut Sayyid, ini gelar yang diberikan untuk anak cucu Nabi Muhammad SAW. Ada yang disebut Syarif, ada Syarif, ada Sayyid. Makanya kalau kita lihat raja-raja Nusantara dulu, ada yang masih keturunan anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang dulu yang nyebarkan Islam adalah anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menikah dengan anaknya raja, setelah itu menjadi raja dan lain sebagainya. Di Pontianak misalnya, itu ada raja-raja, sultan-sultannya adalah anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjutkan, saya mau nanya nih, sudah cukup jelas belum? Lumayan ya? Ya, belum jelas. Monggo diunjuk kopinya biar jelas. Karena ini jam ngantuk, jam segini nih. Ini jam yang kalau buat tidur nikmatnya luar biasa. Diminum kopinya. Ya, saya ulangi ya buat yang baru datang atau yang baru nonton di rumah. Jadi di Indonesia ada gelar Habib,
Di Malaysia ada gelar Habib. Di Yaman ada gelar Habib. Di Singapura ada gelar Habib. Kemudian di Mekah dan Madinah juga ada gelar Habib. Tapi sekarang, dulu bagaimana? Dulu itu gelar untuk anak cucu Nabi Muhammad SAW adalah Sayyid dan Syarif. Bahkan di Mesir sampai sekarang masih itu. Sayyid dan Syarif ini dipakai. Di Mekah dan Madinah sering juga gelar Sayyid dan Syarif ini dipakai untuk anak cucu Nabi Muhammad SAW. Nah, di Hadramut, di Yaman dan di Indonesia gelar khususnya bukan Sayyid dan Syarif tetapi Habib. Makanya Habib ini julukan yang diberikan untuk anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dulunya para habaib itu di Hadramut ataupun di Nusantara ya, awal dulu enggak disebut Habib. Sebutannya Syekh. Sebutannya Syekh. Syekh Abdullah Al-Aidrus, Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, Syekh Abdurrahman As-Segaf, Syekh guru besar. Ya, Syekh itu guru besar. Lebih dinisbatkan kepada keilmuannya yang luar biasa, guru besar. Tapi terus dengan berjalannya waktu, ya karena tawadhu'nya anak cucu Nabi Muhammad SAW, maka beliau tidak menyebut dirinya Syekh. Saya guru besar itu Syekh Fulan tidak. Ya karena Syekh ini julukan yang diberikan untuk orang yang punya tingkat keilmuan luar biasa. Makanya julukan itu pun bergeser, berubah menjadi Habib. Ringan, sederhana, penuh makna. Apa itu? Kekasih. Nah, orang kalau nyebut orang kekasih kan enak toh? Habib Novel. Ya, kekasih. Ya, Novel ini sang kekasih. Saya kekasih jenengan bukan? Tapi jangan ya, makan jeruk repot itu ya. Kekasih itu. Saking cintanya itu pada Nabi Muhammad SAW, dia nyebutnya kekasih. Ini anak cucu Rasulullah kekasihku, begitu loh ya. Ini anak cucu Rasulullah kekasihku. Jadi sebutannya itu mendatangkan pahala. Karena nyebut yang baik, ngomong yang baik tentang seseorang. Akhlak dari ulama-ulama terdahulu. Dan itu juga menunjukkan tawadhu, merendahkan diri. Gak ngomong saya guru besar, enggak. Aku Habib gitu saja. Saya ini kekasih. Ya, kekasihmu dan engkau juga kekasihku, seperti itu. Nah, sementara di luar Habib di Indonesia ada julukan juga. Apa julukannya? Kiai. Ya, Gus. Ada kiai, ada Gus. Sekarang saya mau nanya, Edwin ini dipanggil kiai boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Satu, belum punya pesantren. Betul kan? Kalau guyonnya para kiai, yang boleh disebut kiai itu adalah orang yang punya pesantren dan istrinya lebih dari satu. Kalau istrinya masih satu, guyonnya para kiai ya, guyonnya itu belum disebut kiai, sebutannya masih Gus. Makanya saking tawadhu'nya Gus Dur, ya Abdurrahman Wahid itu selalu nyebut dirinya Gus Dur. Setianya kepada istrinya luar biasa, disebut Gus Dur, Kiai Abdurrahman Wahid. Tapi beliau mengatakan Gus Dur, padahal ya punya macam-macam, ya punya NU, ya punya murid yang luar biasa, tawadhu, merendahkan diri. Nah, sebutan-sebutan gitu biasa, Gus, Kiai, Habib gitu. Itu bukan menunjukkan eksklusif. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, ngapain sih harus nyebut-nyebut Habib, ngapain harus menghabib-habibkan? Jawabannya, karena kami ingin menjadi orang yang mulia. Dengan memuliakan orang lain, itulah bukti kemuliaan kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru orang yang mau memuliakan orang lain, itulah orang yang mulia. Meskipun yang dimuliakan mungkin orang biasa. Ya mungkin orang biasa. Tapi ketika kita mau memuliakan orang lain, maka yang memuliakan itulah orang yang luar biasa. Nah ini, terus
Ini Habib-Habib di Indonesia ini kira-kira asli atau palsu nih? Habib Muhammad nih asli atau palsu nih? Ya kan? Nah, kalau di Indonesia ada Kiai dan Gus dan Habib, maka di Hadramut dan di Indonesia juga ada yang dikasih julukan Syekh. Justru para Habib itu melekatkan julukan Syekh kepada saudara-saudaranya sesama Muslim, ya, yang bukan turunan Nabi Muhammad SAW, tapi berasal dari Hadramut sana dan berdarah Arab. Nah ini contohnya nih, Syekh, namanya siapa? Syekh Mahdi. Mahir, Syekh Mahir, oh Mahdi ya, Syekh Mahir. Ini bisa jadi Mahdi kenapa ini? Oh punya pohon namanya Mahdi. Syekh Mahir ini ya, ini sebut Syekh, guru besar dan badannya memang besar. Syekh Mahir. Maka ketika ada yang nyebut Habib Syekh, itu bukan untuk mengkelas-kelaskan. Ini perlu dijelaskan ya. Bukan untuk mengkelas-kelaskan, oh ini kelasnya Habib, ini kelasnya Syekh, bukan. Justru nyebut Syekh itu sebuah kemuliaan yang luar biasa. Makanya ada habaib, ada masyayikh. Nah, kenapa ada julukan begini? Juga untuk jelas nasabnya. Biar orang yang nasabnya bersambung pada Nabi Muhammad SAW itu kalau main ke tempat-tempat yang gak bener ketahuan. Loh, Habib ketokan rono itu ketahuan ini. Iya. Kalau mau maksiat juga biar ngerim, kamu Habib loh, ngerim, ketahuan. Makanya orang-orang seperti saya dan Muhammad ini repot, sudah terlanjur ketahuan Habib ini. Ya, karena punya tanggung jawab lebih. Anak cucu Nabi Muhammad SAW itu punya tanggung jawab yang luar biasa. Kalau berdosa, dosanya double. Silahkan kalau Anda berani menanggung. Ya, berdasarkan ayat Al-Quran. Jadi keluarga Nabi, istri-istri Nabi itu kalau berbuat dosa, dosanya double. Jangan bilang kalau amal solehnya double. Betul, kalau amal soleh pahalanya double. Tapi kita ini kalau dosanya double, repot atau enggak repot tuh ya? Ya repot. Kalau masalah pahala dilipat gandakan, semua orang pahalanya dilipat gandakan. Tapi tanggung jawab sebagai anak cucu Nabi Muhammad SAW, kalau berdosa, dosanya double. Maka biar cetok, mana nih yang Habib ini? Oh, Habib hati-hati, biar bisa menjaga diri. Itu satu, ketahuan nasabnya jelas. Kemudian biar juga orang tidak mudah mengaku-ngaku. Ya, biar orang nggak mudah mengaku-ngaku. Makanya kalau ada orang ngaku dirinya Habib, jangan mudah dipercaya. Walaupun wajahnya Arab 100%, hidungnya mancung gitu ya. Terus ini Habib. Nanti kalau Bapak, Ibu, Mas, Mbak pergi ke daerah-daerah tertentu, banyak teman-teman saya Habib yang hidungnya pesek, wajahnya Jawa Tulen. Ya kan, wajahnya Jawa Tulen, tapi dia seorang Habib. Wajah itu enggak jaminan. Ya wajah itu enggak jaminan. Ini Syekh Mahir ini wajah begini, tapi Habib bukan. Bukan, ini Syekh ini. Ini guru besar, kan begitu ya. Guru besar. Enggak harus wajahnya seperti itu. Nah, kadang ada orang-orang yang pakai pakaian seperti ini begini, dia ngaku saya Habib. Ya, terus bahkan minta sumbangan. Kamu kalau enggak ngasih saya kualat. Kamu nanti kualat, kamu dapat balak nanti dari Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, masuk Habib begitu. Dari begitunya saja udah jelas itu. Ya, itu jelas sesuatu yang sangat salah. Gak ada masa anak cucu Nabi Muhammad SAW diajari ngancam-ngancam orang kualat kamu ya. Pernah terjadi itu, saya dapat laporan. Ya dapatlah laporan. Ini perlu dijelaskan ya. Memang ini vulgar saya sampaikannya biar orang paham. Ya biar orang paham. Di satu desa, wajah Arab masuk, modal sarungan, baju takwa, pakai kopiah, masuk bertamu. Kebetulan desanya orang-orang yang sangat cinta pada Nabi Muhammad SAW, dengan sangat cinta pada sahabatnya Rasulullah SAW, dan sangat cinta pada anak cucu Nabi Muhammad SAW.
Begitu datang tamu, masuk ke rumah orang salah satu warga desa tersebut, tamunya bilang, "Saya Habib." Nah, orang desa ini kan ya nggak pakai mana kartu tanda Habib, KTH itu ya. Ini belum terbit nih kartu tanda Habib, meskipun ada sebetulnya ya, ada di maktab ada ini di Jakarta sana itu. Lembaga yang khusus mengeluarkan surat yang menjelaskan orang ini Habib atau bukan Habib. Dah, terus orang tadi bilang, "Saya minta uang sama kamu sekian ratus ribu. Sekarang juga. Kalau tidak kamu kualat." Orang desa nih dan sangat cinta sama Rasulullah SAW, ya takut sama Rasulullah. "Saya tidak punya duang, carikan utang." Masya Allah. Akhirnya dia keliling, nyari utangan, terus dikasihkan orang tadi. Ya untung ini berita cepat diterima oleh Habib-Habib yang asli. Habib-Habib yang asli. Ternyata ada oknum muslim ya yang ngaku jadi Habib, padahal bukan Habib. Nah, yang begini-begini nggak boleh terjadi. Ya nggak boleh terjadi. Julukan itu kita sematkan pada seorang untuk memuliakan. Ya, ketika orang itu punya julukan tersebut bukan berarti kita melepaskan hukum syariat. Hukum syariat berlaku untuk siapapun. Mau dia pangeran, mau dia itu raden, mau dia itu abdi dalam, ya, mau dia itu kiai, mau dia gus, mau dia habib, hukum syariat berlaku. Tidak bisa nanti kalau kemudian judulnya gitu ya, judulnya kok ada orang yang dianggap punya nasab yang bagus berbuat dosa, kemudian kok katanya enggak dosa. Oh, kalau dia yang maling enggak apa-apa, ya ngawur. Siapapun yang mencuri yaitu berdosa. Sampai di sini paham? Ini memang bab yang enggak enak untuk dijelaskan dulu, tapi harus saya jelaskan di muka biar orang paham semua. Biar orang ngerti. Ya, biar orang mudeng gitu. Jadi tidak asal-asalan orang boleh pakai gelar Habib. Saya meskipun nasab saya bersambung pada Nabi Muhammad SAW dan sudah saya cek kebenarannya gitu ya. Oh benar bapak saya, kakek saya, ya bukunya juga ada. Saya sendiri lebih suka ngomong siapa? Saya Pak Novel. Saya Pak Novel. Kata Habib itu biar orang lain yang ngomong, yang menghormati orang lain kok ya. Yang menghormati orang lain itu Habib Novel boleh. Tapi kalau saya nyebutkan bapak nama siapa? Novel. Lebih senang kalau jenengan tuh manggil saya gitu Mas Novel. Ketok nom aku. Ya kan Mas Novel. Lebih suka saya. Khusus mas-mas. Kalau mbak-mbak jangan. Mas Novel bahaya itu. Nah, itu bisa bahaya. Kalau mbak-mbak ibu-ibu manggil saya Habib Novel. Kenapa? Ben ketok tua. Karena biasa begitu lekat julukan Habib ke seseorang yang muda jadi tua itu ya. Habib Muhammad, tua. Tapi kalau Mas Muhammad, muda. Pak Muhammad aja masih muda. Habib Muhammad, tuanya luar biasa. Kesannya itu di kepala seperti itu. Kenapa ini dijelaskan? Biar kita paham ya bahwasannya adanya julukan Habib yang berkembang di masyarakat hingga hari ini itu justru menunjukkan bangsa kita bangsa yang sangat menghormati orang lain, bangsa yang berakhlak dan bangsa yang sangat beradab, di mana memberikan gelar-gelar tertentu untuk orang-orang yang secara hukum negara ataupun hukum adat memiliki kemuliaan tertentu. Nah, ini para Habib dikasih gelar Habib kenapa? Karena secara hukum agama memang memiliki kemuliaan tertentu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang memberikan gelar pun jadi ikut mulia. Paham? Jelas? Udah jelas belum nih? Udah, anggap saja jelas.